Dan ketika memasuki tengah malam, Wak, masih di hari yang sama, tiba-tiba warga yang lagi ngaji nih terdengar suara Mas Dawam nangis dari dalam rumah. Maafin aku yuk, maafin aku suami yang jahat yuk, maafin aku. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi di malam ini. Itu berarti pada saat ini aku akan menemani kalian untuk membawakan kisah horor Wawa part 288. Kisah horor yang akan aku ceritakan ini, Wak, berkaitan dengan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, di mana pasangan suami istri yang kisahnya akan aku ceritakan ini mengalami rentetan kejadian mistis yang bermula dari ketidakpedulian sang suami pada istrinya. Dan parahnya lagi, Wak, ketidakpedulian itu membuat sang istri menghilang secara misterius dan membuat warga pun geger di sana. Padahal nih, Wak, ya, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, baik suami ataupun istri harusnya kan bisa saling peduli dan perhatian, ya kan? Dan untuk nunjukin perhatian pada pasangan, kita nggak harus loh memberikan sesuatu yang mewah, Wak. Kita bisa nih ngasih hadiah-hadiah kecil supaya pasangan ini makin happy lagi, ya kan? Dan salah satu contohnya adalah ngasih hadiah perfume yang bikin pasangan ini bisa wangi sepanjang hari. Dan berita baiknya, aku punya rekomendasi parfum yang wanginya enak dan sangat cocok dipakai untuk beraktivitas sehari-hari, yaitu Holy Grail Shimmer Perfume Set. Nah, Holy Grail Shimmer Perfume Set ini, Wak, ada dua macam paket, yaitu Shimmer Prestige yang wanginya elegan dan juga Shimmer Sweet and Florals yang baunya manis dan juga seger-seger gitu loh. Di setiap paket Holy Grail Shimmer Perfume ini, Wak, ada 4 pieces perfume yang semuanya wangi. Dan menariknya lagi, semua parfum dari Holy Grail sini bukan sekedar parfum biasa. Kenapa? Karena selain wangi, Wak, semua varian parfum ini ada efek shimmery, Wak, yang bisa bikin kulit kalian kelihatan glowing, shimmering, and splendid. Ini aku liatin dulu paket dari Shimmer Prestige ini, Wak, ya. Semua varian di Shimmer Prestige ini, Wak, recommended kali. Tapi kalau aku paling suka kali sama ini, Arabian Night. Dan juga varian yang Rockstar. Ini dua favorit aku. Sesuai namanya, Wak, Arabian Night ini pakai biang minyak dari Timur Tengah asli. Makanya wanginya tuh khas Timur Tengah dan tentunya nempel kali di kulit. Ini aku coba semprotin ya. Wanginya. Setiap kali aku pakai parfum Arabian Night ini, Wak, aku ngerasa lebih berkarisma gitu. Berasa keren kali lah pokoknya. Dan selain Arabian Night, Wak, ada juga varian Rockstar ini. Dan ini juga nggak kalah wangi. Betul aja. Kalau varian Rockstar ini, Wak, wanginya tuh mewah kali, ala-ala artis papan atas gitu loh. Dan seperti aku bilang tadi, efek shimmerinya tuh, Wak, bikin kulit kita tuh kelihatan glowing, kayak ada glitter-glitternya tuh. Bisa kalian lihat nggak sini? Tuh. Gak bisa lihat sendiri kan? Dan selain dua varian jagoan aku barusan, Wak, di paket Shimmer Prestige ini juga ada varian Hot and Fun yang beraroma lavender yang dipadukan dengan aroma amber notes atau aroma rempah-rempah nih, Wak, ya. Dan terakhir juga ada The Diva yang baunya manis, creamy, dan ada unsur wangi kayu cendana gitu. Berasa kayak wangi artis lah kita, Wak, kalau kalian pakai varian ini. Dan terus kalau dari paket Shimmer Sweet and Florals, Wak, dua top favorit aku adalah varian yang Midnight dan juga varian yang Vanilla Eclair. Nah, varian Midnight ini, Wak, wanginya, oh ya Allah, glamour, seksi kali gitu loh. Macam mbak-mbak wanita karir gitu. Ini aku semprot ya. Biar gak apa-apa bercampur-campur wangi semua kok. Kenapa aku bilang wanginya? Varian Midnight ini, Wak, cocok kali buat kalian yang suka parfum beraroma mewah. Terus kalau misalnya yang varian Vanilla Eclair ini, Wak, wanginya tuh lebih kelembut, fresh, dan juga ada manis-manis kayak wangi kue. Manis kali gitu wanginya. Kue. Dan varian Vanilla Eclair ini selalu jadi bestsellernya Holy Grail, Wak, karena memang seenak dan sewangi itu. Dan selain dua favorit aku barusan, Wak, di paket Shimmer Sweet and Florals ini juga ada varian yang Fairy Tale Dreams yang wanginya feminim dan juga menyegarkan. Lalu ada juga varian dari Fairy Baby, Wak, yang ini baunya tuh lembut dan fresh kali. Sesuai namanya, varian Fairy Baby ini bikin kita wangi macam wangi bayi yang baru mandi ya. Bayangkan sama kalian. Enak kali lah, Wak, pokoknya. Dan kabar baiknya nih, Wak, ya, setiap paket Holy Grail Shimmer ini kalian bisa dapetin dengan harga 149.000 aja. Bayangin, Wak, nggak nyampe 150.000 kalian bisa dapetin 4 parfum yang wanginya beda-beda dan tentunya tahan lama sampai 9 jam. Dan spesial buat Wawa semua, aku punya kode promo khusus yang bisa kalian pakai buat check out Holy Grail Shimmer Set ini, Wak. Kodenya bisa kalian cek di layar ini atau di description box di bawah aja ya. Menarik kali ya kan, tunggu apa lagi, Wak? Ayo check out sekarang sebelum kehabisan. Dan karena sekarang
Udah wangi kali, aku akan jadi good mood nih buat bawain kisah horor ke kalian. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Dwi dari Lampung. Halo Mbak Dwi. Jadi pengalaman horor ini terjadi di kampung halamannya Dwi. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau memperkenalkan dulu ya keluarganya Dwi ini ya. Nah, jadi Dwi ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Harun dan ibunya bernama Bu Cici. Terus kakaknya bernama Kak Esti ya. Nah, kejadian horor ini wak bermula pada tahun 94. Ceritanya pada saat itu Pak Harun dan Bu Cici ini baru saja membangun rumah di sebuah lahan kosong yang ada di kawasan pemukiman. Nah, ketika pertama kali tinggal di sana, mereka tuh nggak punya tetangga kanan kiri. Gara-gara rumah mereka ini berdekatan dengan rawa-rawa dan berjarak cukup jauh lah dengan tetangga-tetangga yang lain. Dulu nih waktu pertama kali bangun. Mereka tinggal dengan kondisi seperti itu kurang lebih selama 8 tahun Nadia. Nah, sampai akhirnya pada suatu hari pemukiman udah mulai rame nih. Ada pasangan suami istri dari luar daerah yang membeli lahan tepat di samping rumahnya Pak Harun. Nah, nggak lama kemudian si Pak Sutri ini pun membangunlah rumah di sana dan mulai tinggal di tempat situ ada awal tahun 2002. Nah, dengan adanya Pak Sutri itu otomatis Pak Harun dan Bu Cici ya jadi punya tetangga pas di samping rumah lah ya kan, udah nggak sepi lagi lah kayak dulu. Nah, semenjak tetangganya ini pindah ke sana, Bu Cici jadi mikir, wah kayaknya mereka bakal ngundang kita nih buat tasyakuran. Yaudah nanti sekalian aja lah aku kenalan sama mereka gitu. Dan FYI Nat, menurut tradisi masyarakat aku di situ, setiap ada tetangga yang baru pindah, yang pindah ini biasanya akan mengadakan doa bersama supaya bisa dijauhkan dari gangguan-gangguan mistis yang ada di tempat situ dan juga biar bisa akrab lah gitu sama warga-warga lain. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai berminggu-minggu. Kok tetangga baru ini belum juga ngadain tasyakuran nih, belum ngadain syukuran seperti apa yang diharapkan. Nah, selain dia ngadain tasyakuran, Pak Sutri ini juga belum memperkenalkan dirinya secara resmi kepada warga sekitar. Mamanya Wawa juga nggak dikenalkan diri gitu loh. Nah, akhirnya Bu Cici, mamanya Wawa yang tinggal bersebelahan sama si Pak Sutri ini pun berinisiatif lawa untuk mengajak mereka berkenalan lebih dulu. Nah, pergilah Bu Cici ke sana kan, kenalin diri, halo saya yang tinggal di rumah sebelah kayak gitu. Nah, dari perkenalan itulah Bu Cici ini akhirnya tahu kalau Pak Sutri ini bernama Mas Dawam dan juga Mbak Ayu. Di mata para tetangga, mereka berdua ini adalah tipikal Pak Sutri yang lumayan tertutup gitu loh. Mereka ini jarang mengikuti acara yang diadakan sama warga kampung dan jarang sekali ikut sholat berjamaah di masjid ya. Nah, meskipun terkesan menutup diri, Bu Cici, mamanya Wawa ini tetap berhubungan baik dengan mereka sebagaimana tetangga pada umumnya. Secara mereka juga sebelah-sebelahan ya kan. Nah, setelah 1 tahun tinggal di sana, pada awal tahun 2003, Mbak Ayu ini hamil anak pertama, Semenjak hamil ini, Mbak Ayu yang tadinya tertutup jadi sering berinteraksi sama Bu Cici dan juga tetangga-tetangga yang lain, khususnya Bu Cici ya, untuk bisa menanyakan hal-hal seputar kehamilan. Mendengar pertanyaan itu, Bu Cici pun ngeladenin lah itu dengan senang hati. Dan selama Mbak Ayu hamil, semuanya berjalan lancar tanpa ada kejanggalan apapun. Tapi ketika usia kandungannya Mbak Ayu ini memasuki usia 7 bulan, disitulah mulai ada gangguan mistis yang menimpa Mbak Ayu dan juga tetangga-tetangga yang lain. Jadi ceritanya, pada suatu pagi yang cerah, Bu Cici yang lagi di luar rumah, mencium ada aroma masakan. Yang sedap kali gitulah. Nah, karena penasaran, Bu Cici nanyalah ke tetangga dekatnya juga yang kebetulan ada depan rumah, namanya Mbak Sri. Mbak Sri, kamu cium gak ini ada harum masakan? Siapa yang masak pagi buta kayak gini? Kata si Bu Cici. Mbak Sri jawab, saya juga nyium, Bu. Kayaknya itu Mbak Ayu lah yang lagi masak, Bu. Dia kan lagi hamil 7 bulan. Siapa tahu dia lagi mau ngadain syukuran, kata Mbak Sri kan. Iya juga. Tapi kenapa dia gak minta bantuan ke kita ya? Dia kan lagi hamil besar, apa nggak kecapean itu masak sendiri, kata Bu Cici. Itu dia, saya juga nggak tahu. Udah lah Bu, yuk kita datangin aja ke rumahnya yuk. Kalaupun Mbak Ayu butuh bantuan kan biar kita bantuin, kasihan pula dia udah sendirian, hamil pula, kata Mbak Sri. Oh iya juga Mbak, yuk kita cek lo yuk ke rumahnya gitu, kata Bu Cici. Dah, Mbak Sri dan Bu Cici pun langsung lah mendatangi rumahnya Mbak Ayu yang wangi kali tadi itu kan. Nah, pas sudah nyampe di sana, mereka langsung disambut sama Mbak Ayu yang pada saat itu memang lagi sibuk memasak berbagai hidangan, Melihat itu, Bu Cici nanya, Mbak Ayu masak buat apa? Kalau buat 7 bulanan harusnya nggak perlu sebanyak ini loh, Mbak.
Mbak, tetangga di kampung kita juga jumlahnya nggak seberapa, kata si Bu Cici. Mbak Ayu jawab, ya nggak apa-apa Bu, saya memang sengaja lebihin masakannya. Kemarin Mas Dawam, suaminya, Mas Dawam tuh nyuruh masak Bu buat syukuran rumah juga. Sekaligus inilah dia 7 bulanan. Masa udah setahun kami tinggal di sini belum juga syukuran kan Bu? Sebenarnya kami udah lama pengen syukuran rumah ini Bu, tapi belum ada uangnya. Baru kemarin tuh lah Mas Dawam ngasih saya uang gegara, dia baru dapat banyak rezeki Bu, kata dia gitu. Oh alah, ya udah kalau gitu kami bantuin masak ya Mbak ya, kasihan loh kamu masak sendirian, kata Bu Cici. Oh iya Bu, makasih banyak ya udah mau bantuin, kata Mbak Ayu. Dah lah tuh, akhirnya dengan cekatan Bu Cici dan juga Mbak Sri langsung membantu Mbak Ayu memasak hidangan, memang macam-macam masakannya dia. Jadi di sini mereka masak bertiga nih Wak ya, Bu Cici, Mbak Ayu sama Mbak Sri. Nah udah masak gitu. Nah pas lagi sibuk masak, Mas Dawam suaminya Mbak Ayu ini baru balik Wak dari ladang. Waktu dia nyampe dapur, Mas Dawam ini tiba-tiba nanya ke Mbak Ayu, ke istrinya, kok tumben kamu masak sebanyak ini? Mau ada acara apa dek? Kata dia gitu. Nah dengar pertanyaan itu Mbak Ayu bingung lah kan, gimana sih kamu nih Mas? Bukannya kamu yang nyuruh aku masak-masak? Kan kemarin kamu ngasih aku uang banyak kali kan buat acara ini, masa kamu lupa? Kata dia. Hah? Enggak ah, kapan aku nyuruh kamu? Aku juga belum ngasih uang apa-apa kok ke kamu, kata Masnya. Mas gak usah bercanda Mas, udah banyak kayak gini yang aku masak loh. Kemarin kamu ngasih aku uang buat belanja, banyak uangnya. Katanya kamu pengen ngadain syukuran, gimana kamu nih? Kata kayak gitu. Enggak, aku gak nyuruh apa-apa. Yaudah gak usah diperpanjang lah, udah terserah kamu, kata. Pergi dia. Mbak Ayu ditinggal kayak gitu, bingungan lah dia kan. Nah di sisi lain, melihat perdebatan pasangan itu, mereka berdebat di depannya Mbak Sri sama Mbak Sri sama Bu Cici Wak. Kan mereka lagi bantuin masak kan, nengok mereka berdebat. Bingung juga mereka berdua. Mereka mikir, bisa-bisanya mereka malah berantem depan kita. Ini yang lupa Mas Dawam atau Mbak Ayunya nih? Cuman meskipun penasaran Wak, Bu Cici sama Mbak Sri ini memilih diam. Dia nggak bertanya apapun ya kan. Udah mereka kembali lagi fokus memasak sampai masakan itu siap dihidangkan. Dan setelah selesai membantu Mbak Ayu masak, Bu Cici dan juga Mbak Sri ini pun segera pulang ke rumah masing-masing. Dah. Nah sesampainya di rumah Wak, Bu Cici masih penasaran kali sama kejadian tadi. Akhirnya dia ceritalah ke suaminya, ke Pak Harun. Pak tau nggak Pak, tadi pagi ibu bantuin Mbak Ayu masak-masak. Terus suaminya ngomong kalau dia nggak nyuruh masak Pak. Katanya bukan dia yang ngasih duit ke Mbak Ayu itu. Bukan diceritain itu Wak semuanya sama siapa kan, sama Bu Cici ke suaminya kan. Nah mendengar curhatan itu, Pak Harun ini langsung jawab kayak gini. Mas Dawam tuh orang memang nggak peka Bu. Memang bodoh amat dia orangnya. Bapak udah tahu kok. Soalnya tiap kali ketemu di acara bapak-bapak nih, dia tuh selalu diam. Dia seolah-olah macam nggak peduli gitu loh. Bu nih anehnya setelah bapak dengar cerita ibu nih Wak ya, Bu ya, kalau dia bilang dia nggak ngasih uang ke istrinya, terus siapa yang ngasih uang ke Ayu? Oke ada yang aneh di sini Bu ya, kata Pak Harun. Pak Harun nggak sesuatu nih Wak. Nah jawaban Pak Harun ini bikin Bu Cici makin kepikiran juga sampai nggak bisa tidur. Mama aku dapat dari mana ya Ayu ya, kayak gitulah kan Wak. Dan saking penasarannya kali mungkin ya, Bu Cici nih langsung menemui Bu Murti. Bu Murti ini siapa? Tetangganya yang membuka warung kelontong satu-satunya di desa kami. Nah dia disamperin Bu Murti ini sama mama aku. Bu, kemarin Mbak Ayu kesini nggak buat belanja, kata gitu kan. Oh iya betul Bu, banyak kali dia belanjanya. Memang kenapa, kata Bu Murti. Nah disitulah Bu Cici pun akhirnya ceritalah tentang keanehan yang dia lihat, yang dia tangkap dari Mbak Ayu kemarin ya kan. Dia masak banyak hidangan tapi suaminya nggak nyuruh dan nggak ngasih uang gitu kan. Nah setelah cerita panjang lebar, barulah Bu Murti ini juga ikut buka suara Wak. Dan dia juga mengaku mengalami kejadian aneh terkait Mbak Ayu. Ih Bu, sama. Saya pikir itu cuma perasaan saya aja, tapi setelah dengar cerita ibu kok kayak ini juga ada yang aneh ya Bu ya, gitu. Kenapa Bu gitu? Jadi, menurut keterangan Bu Murti Wak, 1 hari sebelum Mbak Ayu masak-masak pagi itu, di sore harinya Mbak Ayu ini memang belanja Wak di warungnya Bu Murti ini dalam jumlah yang banyak. Saking banyak yang dia belanjain, stok yang ada di warung Bu Murti itu nggak mencukupi semua pesanannya Mbak Ayu. Akhirnya Bu Murti nanya, Mbak, ini stok di warung saya ini nggak cukup buat beli kebutuhan Mbak sekarang. Gimana kalau saya belanja dulu aja di pasar Mbak? Mbak bayarnya nanti aja waktu semua barangnya udah datang, kata si Bu Murti ini. Oh iya Bu, nggak apa-apa, saya masih bisa nunggu kok, kata Mbak Ayu kayak gitu. Udah lah, akhirnya setelah setuju nih, Mbak Ayu ambil beberapa yang ada di sana, sisanya besok pagi menyusul kan. Keesokan subuhnya nih, subuh-subuh Bu Murti pergi Wak ke pasar untuk membelikan semua pesanan Mbak Ayu yang kurang. Selesai dibelikan, di pagi itu juga Mbak Ayu datang nih ke rumahnya Bu Murti untuk menanyakan dan juga mengambil pesanannya yang kurang itu. Sebetulnya waktu itu pesanan Mbak Ayu itu juga belum lengkap semuanya Wak. Tapi meskipun begitu, si Mbak Ayu ini membayar tagihan belanjanya 410.000 waktu itu Nadia ke Bu Murti. Waktu itu Mbak Ayu ngasih uang 500.000, terus Bu Murti kembali
kembalikanlah 90.000 rupiah ya, kurang lebih segitulah. Nah setelah menyelesaikan pembayaran, Mbak Ayu baliklah ini ke rumah Wak, dan dia akan kembali lagi ketika pesanannya sudah lengkap gitu. Udah Bu, gampang, nanti kami anterin gitu kan. Nah setelah Mbak Ayu pergi, Bu Murti kembali lagi menyiapkan pesanan tadi, pesanan Mbak Ayu dengan uang yang sudah diberikan. Dia bayar-bayar lah ke warung-warung yang sudah dia beli itu kan, dan tersisa sekitar beberapa puluhan ribu aja gitu Wak, sebagai untung dari jualannya si Bu Murti tadi. Dan setelah menyiapkan semuanya, mungkin karena kecapean atau kelelahan, pagi-pagi buta pula dia bangun kan Wak, Bu Murti ngantuk, tidur dia sambil nunggu pesanan yang kurang nih. Nah di tengah tidurnya yang nyenyak itu Wak, Bu Murti mendadak kebangun gegara anaknya mecahin satu nampan telur yang dipesan sama Mbak Ayu. Mengetahui pesanan pelanggannya itu rusak, Bu Murti ngomel, aduh kamu nih gimana nih, pesanan orang nih, kayak gitu kan. Tapi setelah itu Bu Murti ya udahlah, percuma juga marah-marah, dia bereskanlah telur-telur itu. Dia mikir ya udahlah, mungkin ini ujian buat aku gegara belum bersedekah setelah aku dapat rezeki dari Mbak Ayu itu kan banyak itu Wak. Nah, setelah berpikir kayak gitu, Bu Murti pun langsung ngambil uang kembalian yang dari Mbak Ayu tadi tuh loh, yang puluhan ribu tadi di dalam laci untuk beli telur yang udah dipecahin anaknya kan. Dan ketika Bu Murti akan mengambil uang itu di dalam laci Wak, terkejut Bu Murti, sisa uang belanja tuh jadi daun nangka kering. Kok jadi daun nangka? Kenapa nggak terkejut ya? Astagfirullahaladzim, kok bisa uangku berubah jadi daun nih? Kata dia kayak gitu. Cuman meskipun kaget di situ, Bu Murti itu memilih diam. Dia nggak mau negur Mbak Ayu karena Bu Murti masih positive thinking. Nggak bisa jadi aja aku salah taruh duitnya nih, atau mungkin duit aku kececer atau hilang. Terus kalau misalnya tegur Mbak Ayu langsung nggak enak pula, dia lagi hamil, nanti aku takut singgung perasaan dia gitu kan. Nah dia nggak mikir macam-macam tuh, dia ikhlaskan aja lah Bu Murti gitu. Yang penting pesanan pelanggan yang selesai, dia nggak nombok apa-apa. Memang dia nggak ada untung aja gitu, jadi ngebantuin Mbak Ayu aja Wak. Cuman setelah dia dengar cerita Bu Cici, makanya nih kayaknya ada yang aneh juga nih kayak gitu. Nah sama juga kayak Bu Cici Wak, setelah dengar cerita dari Bu Murti, Bu Cici makin berpikiran yang enggak, udah nggak betul nih Bu, kok bisa uangnya berubah jadi daun? Siapa yang ngasih uang tuh sama dia? Orang suaminya sendiri yang bilang depan saya, bukan dia yang ngasih uangnya kok Bu. Ya udah Bu, nggak tahu saya itu Bu. Enggak, saya bukan apa-apa, kasihan sama Ayu, dia lagi hamil, kata Bu Cici. Memang mama aku tuh sepenasaran itu nih dia, karena dia peduli itu loh sama Mbak Ayu, takut kenapa-napa gitu kan Wak. Nah pikiran itu pun teruslah berkecamuk di kepalanya Bu Cici, siapa yang ngasih duit ke dia nih? Dia ini lagi hamil kayak gitu kan. Cuman waktu itu Bu Cici nggak berani nanya langsung Wak, karena lagi-lagi takut menyinggung perasaannya Mbak Ayu, dia lagi hamil, harus dijaga perasaannya gitu kan. Nah karena sama-sama sungkan menegur Wak, Bu Cici sama Bu Murti pun sepakat untuk merahasiakan cerita ini dari orang lain. Udah Bu, udah kita nggak usah cerita ke siapa-siapa, biar kita aja yang tahu. Ya Bu, ya ini rahasia di antara kita ya, kata Bu Cici. Nah akhirnya si Dwi cerita sama kita, tahulah kita semuanya. Dah lah nih, setelah kejadian syukuran dan 7 bulanan itu udah selesai Wak. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Mbak Ayu yang lagi tadi hamil 7 bulan tadi, akhirnya melahirkan anak laki-laki pertamanya Wak, dikasih nama Agung. Kelahiran anak pertamanya berjalan lancar tanpa kekurangan apapun. Dan sejak kejadian itu udah nggak ada lagi tuh keanehan yang terjadi sama Mbak Ayu ataupun Mas Dawam. Nah dia di kampung kami udah biasa-biasa aja. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa tahun kemudian Mbak Ayu ini kembali bertingkah janggal. Dan kali ini kejanggalan yang dia lakukan, yang dia alami nih Wak, bikin warga kami heboh Nat katanya. Jadi beberapa tahun setelah melahirkan anak pertama, Mbak Ayu ini hamil lagi Wak, anak kedua. Dan sejak awal kehamilan keduanya Mbak Ayu nih Wak, Mbak Ayu sering kali batuk-batuknya nggak santai. Dan anehnya batuk yang dialami sama Mbak Ayu nih Wak, batuk kering yang cuman kumat waktu menjelang sholat subuh dan waktu maghrib. Ya, tapi walaupun kayak gitu, Mas Dawam suaminya nih sama sekali nggak peduli sama kesehatan istrinya Wak. Jangankan ngebawa Mbak Ayu nih ke dokter ya, beliin obat nggak pernah. Betul-betul nggak peduli itu dia sama istrinya nih Dan kelalaian itu tentunya bikin batuk yang diderita sama Mbak Ayu tuh yang makin hari makin parah kan Wak. Nah melihat Mbak Ayu yang kesakitan, Pak Harun bapaknya Wawa ini akhirnya negur lah Mas Dawam. Dawam, kamu tuh janganlah cuek kali sama istrimu. Saya perhatiin kamu kayak nggak perhatiin istrimu lah. Apa kamu nggak kasihan lihat istrimu lagi hamil terus batuk-batuk kayak gitu? Bawa lah dia ke dokter atau nggak beliin lah dia obat biar dia cepat sembuh, kata Pak Harun. Oh iya Pak, abis ini saya bawa dia ke dokter kok, kata Mas Dawam kayak gitu. Tapi saya perkataannya udah cuma sekedar omong kosong aja Wak, karena meskipun sudah ditegur, Mas Dawam ini belum juga kelihatan ngebawa Mbak Ayu ini berobat. Bahkan sampai usia kandungannya Mbak Ayu sudah menginjak 9 bulan tetap nggak dibawa berobat. Yang ada inisiatif tetangga-tetangga ngasih obat batuk tuh, ada yang ngasih obat alternatif, ada yang ngasih obat batuk itu. Tapi itulah dua anehnya, nggak sembuh-sembuh Mbak Ayu tuh. Yang ada di titik ini kondisi Mbak Ayu udah betul-betul memprihatinkan kali. Udahlah perutnya besar, udah 9 bulan nih, udahlah perutnya besar, jalannya udah susah, dan setiap maghrib sama menjelang subuh dia selalu terbatuk-batuk sampai suaranya berparau kali dia. Dan puncaknya pada suatu sore Wak, ada sebuah kejadian mengejutkan yang menimpa Mbak Ayu.
Nah jadi hari itu setelah sholat asar Mbak Ayu ini baru pulang sholat jemaah di masjid dengan masih memakai mukena. Dia udah mulai rutin tuh ke masjid. Di sepanjang perjalanan Mbak Ayu lagi-lagi tuh batuk-batuk mau menjelang maghrib mereka tuh batuk-batuk seperti biasanya. Dan akhirnya waktu masih pakai mukena itu dia memilih berhenti di bawah pohon pisang. Nah gak lama kemudian datang bapak aku Nadia, kebetulan lagi papasan sama Mbak Ayu yang lagi di bawah pohon pisang tuh. Nah ini Mbak Ayu dulu tuh batuk-batuk kayak gitu kan Pak Harun ngomong astagfirullahaladzim Mbak Ayu kok batuknya udah sampai kayak gitu kali. Suami kamu nih kemana nih? Udah jadi diperiksain belum? Apa mau saya antarin periksa ke puskesmas atau ke klinik? Ayo, kata si Pak Harun. Nah mendengar pertanyaan itu Mbak Ayu tuh gak jawab. Dia cuma dia sambil geleng-geleng kepala, tanda menolak ajakan Pak Harun kan. Udah kayak gitu. Dan karena ajakan ditolak, ya udah Pak Harun juga gak enak ya kan? Gak enak buat maksa gitu loh Dan Pak Harun memilih untuk udah balik ke rumah tanpa memikirkan Mbak Ayu lagi di situ. Nah sesampainya di rumah Pak Harun, Bu Cici sama Dwi sama kakaknya juga masih terus-terusan kami dengar suara Mbak Ayu itu batuk-batuk dari habis asar sampai menjelang maghrib. Dan ketika azan maghrib ini terdengar barulah mereka nggak dengar suara batuk-batuk tuh lagi. Mereka mikir oh ya udah kayak biasanya nih, atau mungkin lagi dibawa ke klinik atau ke puskesmas sama suaminya. Tapi dugaan itu keliru karena tepat setelah sholat maghrib selesai, tiba-tiba rumahnya Pak Harun itu diketuk sama orang. Assalamualaikum Pak Harun gitu kan. Nah, pas dibuka ternyata ada 2 orang yang datang Yang datang ini Agung, anak pertamanya Mbak Ayu, sambil digandeng dengan tetangganya yang lain namanya Mbah Rum. Nah melihat kedatangan mereka, Pak Harun nanya, ada apa ini Mbah? Kok tumben maghrib gini kesini gitu? Mbah Rum bilang, Mbak Ayu hilang Pak. Dari tadi sore sampai sekarang dia belum pulang. Ini suaminya lagi nyari kemana-mana nih, nggak ketemu. Anaknya dititipin sama saya nih Pak. Mbak Ayu hilang gitu. Hah? Kok bisa Ayu hilang? Tadi sore saya masih ketemu sama Mbak Ayu di dekat pohon pisang. Cobalah cek pohon pisang tuh, siapa tahu dia ada di sana. Pingsan dia nggak? Kata Pak Harun kan. Udah Pak, kamu udah cek ke sana tapi Ayunya nggak ada. Nah denger itu barulah panik Pak Harun ya kan. Nah, khawatir terjadi sesuatu sama Mbak Ayu. Apalagi Mbak Ayu kan lagi hamil besar kan Akhirnya malam itu Pak Harun langsung ngajak semua warga untuk mencari keberadaan Mbak Ayu Awalnya mereka menganggap kalau mungkin Mbak Ayu lagi singgah ke rumah salah satu tetangga di sana lagi tuh buat istirahat kayak gimana. Tapi setelah mencari di setiap rumah yang ada di kampung dan di dalam rumahnya Mbak Ayu itu setiap sudut rumah mereka cari, mereka belum juga menemukan keberadaan Mbak Ayu. Mbak Ayu hilang di situ pada panikan dan semua, kasihan dia lagi hamil gitu kan. Nah di saat mereka lagi sibuk mencari Mbak Ayu, tiba-tiba turun hujan deras sekali, angin kencang macam badai. Dan anehnya hujan itu langsung bikin kampung mereka ini banjir hampir selutut bahkan. Ini perlu diingat ya kata Dwi, selama bertahun-tahun kami tinggal di sana dia mau hujan badai berhari-hari sekalipun nggak pernah ya ada banjir, nggak pernah. Cuman hari itu banjir, hujan datang gitu kan. Tapi meskipun begitu di tengah derasnya hujan ini warga masih tetap berusaha mencari keberadaan Mbak Ayu. Mereka nggak berdiam diri aja karena kan Mbak Ayu ini lagi hamil kan mana lagi deras sekali hujannya nih Mereka khawatir sama keselamatannya Mbak Ayu. Nah di titik ini warga mulailah menduga kalau Mbak Ayu ini pasti bukan main ke rumah tetangga, bukan ada di mana-mana, tapi dia lagi dibawa pergi sama makhluk halus yang suka sama baunya wanita hamil. Nah dugaan itulah yang membuat warga pun melakukan pencarian dengan keliling kampung sambil kami nabuh peralatan dapur, kuali, panci, semua kami tabuh dang. Dan konon katanya ini di kampungnya siapa di Dwi ini dengan menabuh alat dapur sosok yang mungkin sedang menculik Mbak Ayu ini segera bisa melepaskan si Mbak Ayu. Dang, ayo dicari-cari lah semua itu. Lagi hujan-hujan dan mereka tetap nyari. Sayangnya upaya itu belum membuahkan hasil karena sampai jam 9 malam Mbak Ayu ini belum juga ditemukan. Nggak kehabisan akal di sini, Pak Harun akhirnya berinisiatif untuk mengundang orang pintar dari desa sebelah namanya Mbah Wiguna. Nah, menurut informasi yang beredar Mbah Wiguna ini macam orang pintar yang sakti kali lah di situ. Dia selalu berhasil menyembuhkan pasien-pasiennya dalam menangkal gangguan-gangguan gaib lah gitu katanya kan. Nah, makanya ketika Mbah Wiguna itu datang ke kampung, langsung heboh, langsung riuh lah itu dia warga kampung. Mbah Wiguna mau bantuin gitu kan. Nah, sesampainya di kampung itu, Mbah Wiguna langsung ke rumahnya Mbak Ayu, ke rumahnya Mas Dawam dan langsung menemui Mas Dawam si suaminya ini. Mbah Wiguna mengajak Mas Dawam untuk bicara 4 mata di dalam rumahnya Mas Dawam. Berdua aja Entah apa yang mereka obrolkan di sana, tapi yang jelas setelah mengobrol selama kurang lebih 30 menit, Mbah Wiguna pun akhirnya keluar dari rumah. Nggak lama kemudian Mbah Wiguna ngomong, tungguin istrimu di belakang rumah sampai dia pulang. Dan tolong senangkan hatinya. Jangan sampai kamu menyakiti dia lagi.
Dan bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Wiguna berpesan ke warga yang dari tadi nunggu di luar rumah tuh loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian jangan ada yang pergi ke rumahnya Mbak Ayu ya. Jangan ada yang masuk ke dalam. Biarkan Mas Dawam yang berjaga sendirian di belakang. Kalian semua cukup nunggu di teras rumah ini aja sambil mendoakan supaya Ayu cepat pulang, kata Mas Wiguna. Mas Wiguna pula, Mbah Wiguna. Dan setelah berpesan, Mbah Wiguna langsung balik tuh, langsung balik ke desanya tanpa ikut membantu pencarian Mbak Ayu lagi. Udah lah tuh, Mbah Wiguna pulang, warga pun mengikutilah pesan dari Mbah Wiguna. Banyak dari warga yang langsung berinisiatif melakukan doa bersama tuh di teras rumahnya Mbak Ayu. Sementara Mas Dawam di mana? Mas Dawam dalam rumah berjaga di pintu belakang, tepatnya di dapur, Wak. Ya, kalau habis dapur buka langsung belakang, dia nungguin dekat dapur. Dan ketika memasuki tengah malam, Wak, masih di hari yang sama, tiba-tiba warga yang lagi ngaji nih terdengar suara Mas Dawam nangis dari dalam rumah. Maafin aku yuk, maafin aku suami yang jahat yuk, maafin aku. Kata, waduh merinding aku. Dengar tangisan itu, warga kaget kan, ngapa nih dia nangis nih? Penasaran pengen nengok, tapi keinginan itu langsung dicegah sama Pak Harun, Bapak Wawa, karena khawatir terjadi sesuatu. Dah, kalian tunggu aja di sini, biar saya sama Mbah Rum yang masuk ke dalam, kata Pak Harun ya kan. Dan ketika mereka berdua masuk, Wak, disitulah mereka melihat Mas Dawam lagi bersujud di kaki istrinya dengan menangis sesenggukan, bersujud ya kan. Sementara itu Mbak Ayu masih dengan mukena yang terakhir kali Pak Harun lihat, berdiri, mematung, tatapannya kosong, wajahnya pucat. Laki-laki bersujud di kaki dia kan. Cuman anehnya di sini, ini anehnya, mukena yang dikenakan Mbak Ayu, Wak, masih kering, bersih, tidak ada noda sedikit pun ya. Selain mukena, sendal yang dipakai sama Mbak Ayu tuh kering. Padahal tadi apa? Kampung ini lagi hujan deras kan, bahkan banjir sempat. Ini Mbak Ayu datang lagi disujutin kering. Apa gak langsung merinding Pak Harun sama Mbak Rum? Aduh, langsung merinding juga nih. Kalau mukenanya Mbak Ayu bersih, terus dari kemarin dia nih kemana? Tapi meskipun takut, Wak, di situ Pak Harun sama Mbak Rum berusaha terlihat baik-baik saja tuh. Mbak Rum bahkan memberanikan diri untuk memegang tangannya Mbak Ayu dan mengajaknya untuk bergantian pakaian di dalam kamarnya. Nah, ketika lagi berganti pakaian tuh, Wak, Mbah Rum yang penasaran nanya langsung sama Mbak Ayu, "Ayu, kamu ini dari mana? Kenapa baru pulang malam-malam gini?" Gitu. Tapi meskipun udah ditanya-tanyain, Wak, Mbak Ayu nih diam deh. Yang ada dia malah langsung ditatapnya Mbah Rum nih dengan tatapan tajam, Wak. Nah, ditatap kayak gitu Mbah Rum jadi takut kan. Akhirnya manggil lah Mama Wawa, Bu Cici. Bu, masuk Bu, ajaklah ini si Ayu ngobrol, saya takut gitu kan. Udah, Bu Cici pun langsung masuk ke kamar juga. Dielusnya lah punggungnya Mbak Ayu kan. Dia bilang, "Mbak, kamu nih dari mana, Mbak? Kami semua panik nyariin kamu. Kami gitu khawatir kamu kenapa-napa gitu kan." Dan setelah ditanyain sama Bu Cici, Wak, Mbak Ayu yang tadinya dia mematung linglung gitu kan, akhirnya buka suara lagi nih dia bilang, "Saya tadi habis keluar sama Mas Dawam. Dia ngajak saya jalan-jalan ke kota, Bu, buat makan nasi pecel. Padahal sebelumnya Mas Dawam udah gak pernah loh, Bu, sekalipun ngajak saya makan-makan di luar. Gak cuman itu aja, Bu Cici, Mas Dawam juga ngajakin saya berobat ke rumah sakit. Makanya batukku bisa sembuh, Bu. Saya udah gak batuk lagi kan." Terus waktu di rumah sakit juga perut saya diperiksa sama dokter, karena katanya saya mau melahirkan anak perempuan 2 hari lagi, Bu. Aduh, aku seneng kali lah, Bu. Akhirnya Mas Dawam perhatiin aku. Itu katanya, Wak. Waktu denger itu apa gak terkejut mama aku dan dia, kok bisa Mbak Ayu bilang pergi ke kota? Padahal kan Mas Dawam sama kami terus dari kemarin kan. Nah, belum sempat pertanyaan itu terjawab, Wak. Di sisi lain, Mbah Wiguna, orang pintar tadi kan juga datang tuh, Wak, ke rumah itu kan. Ayu udah temu gitu, datang dia lagi. Nah, terus dia ngomong, Wak, ke Mas Dawam, "Ayu ini baru saja dibawa makhluk halus yang menyerupai kamu. Dia udah lama dikecoh sama makhluk halus yang nyerupain kamu tadi. Udah digituin, kamu juga gak ada ngambil tindakan. Dan biar kamu tahu aja ya, ini kata Mbah Wiguna nih, Wak, ya, anak yang dikandung sama Ayu itu bukan anak kamu, tapi anak dari makhluk itu. Itulah kenapa Ayu diajak ke alamnya untuk periksa kandungan." Katanya, ya Allah, nah, dengar perkataan Mbah Wiguna, Wak, di situ Mas Dawam nangis dia, aku tengok. Dia betul-betul macam menyesal kali karena dia tidak pernah mempedulikan istrinya, bahkan sampai bisa dibilang menelantarkan istrinya kan, Wak. Setelah menyadari kesalahannya, Mas Dawam pun kembali lagi memohon maaf sama Mbak Ayu, nangis-nangis dan minta maaf, "Ayu, maafin aku gitu." Ayunya linglung, "Loh, kenapa minta maaf, Mas? Emang masalah apa?" Kayak gitu. Karena di matanya Mbak Ayu ya dia pergi sama Mas Dawam, Wak. Pertama kami juga mikir ini tuh karena mungkin Mbak Ayu tuh stres, jadi dia berhalusinasi, dia punya hayalan pergi sama suaminya gitu kan. Itu bisa jadi mungkin terjadi gitu. Tapi yang bikin kami semua tuh nggak habis pikir, kok bisa Mbak Ayu ini setelah semua desa kami tuh terkepung sama hujan deras dan becek di mana-mana banjir kan, Wak. Dia balik di dalam dapur dengan kondisi
kering. Itu rumahnya Nadia, rame sama warga waktu dicari. Pun udah dicari di setiap sudut rumah, dalam lemari semua dicari. Nggak ada, nggak mungkin Mbak Ayu sembunyi di situ. Rumah tuh udah clear lah, dicari kemana-mana nggak ada Mbak Ayu. Sampai di langit-langit kami cari Mbak Ayu tuh nggak ada. Kok bisa dia nyampe, dia datang ke rumah waktu disujutin sama laki ya, dia kering? Itu pertanyaan kami Nan. Tuh kata si Dwi. Terus Wak ya, seperti perkataan Mbak Ayu kemarin, 2 hari setelah Mbak Ayu pulang ke rumah, Mbak Ayu tiba-tiba sakit perut. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Nah, melihat istri kesakitan, di sini Mas Dawam nggak diam aja. Dia langsung minta bantuan ke tetangga untuk membawa Mbak Ayu ini bersalin. Tapi waktu nyampe di tengah jalan, Wak, Mbak Ayu nggak sanggup menahan rasa sakitnya dan akhirnya dia melahirkan anak perempuannya di dalam perjalanan. Betul, 2 hari kemudian anaknya lahir dan anaknya perempuan. Dan gak lama setelah melahirkan Wak, Mbak Ayu tiba-tiba hilang kesadaran dan meninggal dunia. Kasiannya lagi, bayi perempuan yang baru saja dia lahirkan juga menyusul Mbak Ayu meninggal beberapa jam setelahnya. Meninggal mereka berdua, Wak. Dan setelah dinyatakan meninggal, Mas Dawam dan juga keluarganya langsung memakamkan Mbak Ayu bersama anaknya di hari itu juga. Kematiannya Mbak Ayu ini tentunya membuat warga heboh, karena kan itulah sehari sebelumnya kan Mbak Ayu ini dalam kondisi yang sudah sehat. Meskipun agak linglung setelah menghilang secara misterius itu kan, Wak. Tapi mereka juga percaya Mbak Ayu selama hamil nggak dapat nutrisi yang baik, nggak dapat perhatian, batuk-batuk terus, apa nggak sakit-sakitan kan, Wak. Mungkin itulah yang bikin Mbak Ayunya nggak kuat fisiknya, anaknya juga nggak kuat, makanya meninggal dunia. Dan sepeninggalan istri serta anak keduanya ini, Wak, Mas Dawam baru lihat terpukul kali di Nadia. Pak Harun bilang kelihatan jelas di raut wajahnya tuh kayak penyesalan yang mendalam gitu loh, Wak. Tapi apa mau dikata, takdir berkata demikian ya kan. Mas Dawam sudah tidak bisa lagi memutar waktu untuk membahagiakan istrinya. Cuman selang beberapa tahun setelah Mbak Ayu meninggal, Wak, Mas Dawam ini nikah lagi sama perempuan lain. Setelah menikah, mereka berdua ini, pasangan baru ini, tetap tinggal di rumah yang sama yang dia tempati sama Mbak Ayu, Wak. Dengan kata lain, Mas Dawam sama istri barunya tetap jadi tetangga kami Nadia sampai sekarang. Cuman meskipun sudah menjalani hidup baru, Mbak Ayu ini Mbak Ayu ini, Wak, masih sering muncul dan sering menghantui istri barunya Mas Dawam. Konon katanya Mbak Ayu tuh nggak terima gitu loh, karena istri barunya Mas Dawam itu sering bersikap tidak adil sama anak laki-laki yang dia tinggalin. Siapa? Agung. Dan seramnya lagi, astagfirullahaladzim, seramnya lagi, arwah Mbak Ayu, kata Dwi, masih sering muncul dan menampakkan diri pada tetangga sekitar sampai hari ini. Beberapa warga masih sering, Wak, didatangin sama Mbak Ayu dengan wujud masih mengenakan mukena. Terus manggil-manggil nama mereka. Bu, Pak, gitu, Wak. Ya Allah. Dan karena sosoknya itu sering bergentayangan, alhasil kata Dwi, Wak, ya, sosok Mbak Ayu ini pun menjadi momok yang ditakuti oleh warga sampai dengan hari ini. Kami waktu baca pertama kali sama waktu ngerapiin skrip nih, Wak, ya Allah. Merinding. Lain gitu merindingnya. Di kaki aku merinding sepanjang cerita nih, astagfirullah. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang sosok Mbak Ayu yang selama ini diabaikan oleh suaminya. Kasian, Wak, ya. Kasian sih sebenarnya. Aku nggak kebayang gimana sedihnya jadi Mbak Ayu yang tidak pernah diperhatikan sama suaminya sendiri. Seharusnya sejak Mbak Ayu dapat uang dari sosok yang menyerupai Mas Dawam tuh kemarin tuh, Mas Dawam dia kan harusnya curiga kan, bukannya malah nggak peduli dapat dari mana duit ini. Aku nggak ada ngasih, nggak mungkin istri aku nggak kerja kok. Dia dapat duit dari mana? Nggak, dia nggak nanya, nggak peduli dia. Gemes aku bagian sini nih. Dari kisah ini, Wak, kita seolah diingatkan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga buat kalian sudah berumah tangga. Karena apa? Karena kalau kita lalai, Wak, bisa jadi setan ini akan masuk dan merusak keharmonisan. Nauzubillah min zalik, Wak, ya. Terlepas dari kisah horornya, mari kita sama-sama mendoakan semoga almarhumah Mbak Ayu bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergentayangan lagi. Kirimkan Al-Fatihah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, jangan lupa kirim aja kisahnya ke email kisahhororwawa@gmail.com. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.